Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kali ini masih bisa olahraga pagi, jalan-jalan saja sih dengan Kakang. Tapi kalau Kakang jogging karena udah nggak kuat untuk lari-lari, jadi hanya melakukan jalan-jalan santai aja gitu, keliling-keliling lapang Merdeka ini. Dan ternyata banyak juga yang olahraga, walaupun kemarin sempat ditutup, tapi sekarang adalah yang olahraga, tapi nggak penuh juga, nggak terlalu banyak juga. Tapi setiap orang atau orang-orang yang melakukan olahraga di sini tetap menggunakan masker, tetap memperhatikan prokes. Oke, sekarang keliling-keliling dulu. Nah, ini banyak yang olahraga juga. Nah, ini juga ada yang pasangan, dan sebelah kiri ada yang melakukan senam juga berkelompok gitu. Setelah pulang dari lapang Merdeka, nyampe ke rumah kurang lebih jam 9-an, kemudian lanjut memasak, ke dapur masak untuk makan siang. Dan ini rencana mau masak ayam rendang, daging ayam rendang. Dan karena ayamnya masih beku juga, ini agak susah, baru dikeluarin dari freezer, padahal dari semalam sudah dikeluarin dari freezer dan disimpan di bawah, tapi ternyata ayamnya masih beku aja, padahal udah direndam juga pakai air dingin. Tapi nggak apa-apa lah, ini dipaksain aja dibuka. Dan ini sebelum dimasak, kalau emak sih masak ayam itu pasti direbus dulu sebentar untuk menghilangkan baunya, bau hanyir atau kalau bahasa Sundanya, untuk menghilangkan bau ayamnya, bau hanyirnya itu. Dan setidaknya suka ada aja darah gitu, dan darahnya itu emak keluarin dulu, emak buang dulu. Ini direbusnya sebentar aja, hanya untuk mengeluarkan kotoran-kotoran baunya. Dan sekarang sambil nunggu ayamnya direbus sebentar, emak siapin bumbunya. Ini ada bawang putihnya 6 siung, bawang merahnya 10 siung, dan untuk cabai keriting merahnya kurang lebih 10 butir, karena adanya kurang lebih 10 butir yang kecil-kecil, jadi untuk cabainya nggak terlalu banyak. Dan tomatnya 1 butir aja. Dan terakhir ini dimasukin kemiri secukupnya aja, sesuai selera. Kemudian lanjut digiling pakai blender mini ini. Dan ini untuk ayamnya merasa udah cukup, dan air dari rebusan daging ayamnya udah kecoklatan juga, dan airnya mau emak buang juga. Kemudian setelah air rebusan ayamnya dibuang, emak cuci ayamnya biar benar-benar bersih. Dan sebenarnya sih sebelum dimasukin ke freezer juga ini ayam udah emak cuci juga, tapi ini dicuci lagi karena habis direbus juga, biar yang coklat-coklatnya itu pada hilang atau pada bersih, dan biar nanti pas dimasak itu enggak bau amis atau bau hanyir.
Dan sekarang melanjutkan untuk masak bumbunya, bumbu yang sudah digiling tadi. Dan ini untuk wajannya pakai yang bekas rebusan ayam tadi, cuci dulu sebentar, dan setelah itu disimpan di kompor biar wajannya panas dulu, kemudian dimasukin minyak secukupnya. Dan ini kemudian setelah minyaknya panas dimasukin bumbu yang sudah di blender tadi, kemudian dioseng-oseng atau digoreng sampai bumbunya benar-benar wangi, sampai bumbunya benar-benar matang, sampai air atau bumbunya itu benar-benar kering biar enggak bau mentah. Dan ini dikasih daun salam 2 lembar dan serehnya 2 batang, tetapi masing-masing sereh potong 2, tapi ujung-ujungnya geprek dulu. Dan ini setelah bumbunya benar-benar matang, kemudian ayamnya dimasukkan, lalu dikasih nanti setelah ayamnya diaduk-aduk begini, nanti dikasih Royco rasa ayam 1 bungkus. Dan emak punya bumbu rendang instan 1 bungkus, emak masukin aja ini ke ayamnya. Dan ini untuk ayamnya sekitar 1 kilo. Dan ini Royco 1 bungkus, enggak emak kasih kecap ya. Kemudian diaduk-aduk biar Royco dan bumbu rendang yang tadi ini tercampur rata, lalu dikasih air biar nanti saat diaduk, saat dimasak, bumbunya benar-benar menyerap. Kemudian dikasih santan 1 bungkus. Untuk kali ini emak dikasih santan kara yang instan saja, karena emak nggak beli santan kelapa, kelupaan juga, jadi beli santan kara saja. Dan ini untuk ayamnya, untuk bumbu ayamnya sudah berubah warna karena sebentar lagi mau matang juga. Dan ini warnanya udah agak kecoklatan gitu, tapi sebenarnya nggak makasih kecap ya, cuma dikasih gula merah saja. Dan ini dikasih bawang daun atau daun bawang, cukup 1 batang aja. Kemudian diaduk-aduk lagi, dan ini memang harus sering diaduk-aduk biar bawahnya itu nggak nempel atau biar nggak kegosongan. Dan untuk di kompor yang sebelahnya emak pakai untuk goreng tempe, dan nanti setelah goreng tempe mau goreng tahu juga. Untuk tahu tempenya udah selesai emak masak dan udah pada matang juga, ini sedang emak angkat tahunya. Dan untuk ayam rendangnya juga karena udah matang, karena udah 1 jam juga. Dan kemudian sekarang emak lanjut mau masak ikan asin cucut, tumis ikan asin cucut untuk Pak Suami. Dan sengaja Pak Suami mintanya ikan asin karena mungkin kalau sedang kerja atau sedang di kantor, Pak Suami lebih sering makan daging-dagingan kayak gitu. Jadi
Kalau di rumah Pak suami mintanya sama ikan asin dan sambal. Dan ini ikan asinnya rencana mau pakein cengek atau cabai rawit hijau gitu, geluntungan biar pedas. Dan ini dikasih sasa atau pecin sasa sedikit saja biar agak gurih. Tapi untuk masak ini nggak makasih garam karena sudah asin dari ikan asin cucutnya, dan barusan makasih gula putih secukupnya juga biar nggak terlalu asin. Dan ini emak masukin daun bawang, tomat, rawit hijau dan rawit keriting, cabai keriting. Dan sekarang emak diamin dulu biar benar-benar nyerap. Nah sekarang udah matang, dan ini masakan untuk makan siang ada 3 menu ditambah sambal, dan itu ada sayur asam yang sisa kemarin. Dan untuk sore harinya ini Pak suami sedang masang hordeng untuk pembatas dari ruang tengah ke dapur. Dan ini temennya si Aedi yang masangin hordengnya. Dan ini udah selesai, hordengnya udah terpasang. Alhamdulillahirobbil alamin. Dan baiklah teman-teman, terima kasih ya sudah nonton video emak kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.